Bab 11. You think you have handled your problem. Selain kematian, hal yang pasti mendatangi kita adalah masalah. Semua orang punya masalah hidup dengan kadarnya masing-masing. Sejak masih kecil, kita sudah biasa dihadapkan dengan masalah-masalah yang menimpa kita. Misal, kita dapat nilai ulangan jelek dan takut dimarahi orang tua. Dalam posisi seperti itu, kita paham kalau dimarahi orang tua itu nggak enak rasanya. Jadi muncullah sebuah tekanan. Kalau tekanan itu semakin berat, itu bisa disebut stres. Semakin dewasa, masalah hidup semakin kompleks. Banyak masalah yang nggak bisa diselesaikan begitu aja, sehingga kita terpaksa melanjutkan hidup dengan membawa beban masalah itu. Gue pribadi suka membagi masalah menjadi dua macam. Pertama, masalah yang kita buat sendiri, masalah yang datang secara langsung karena ulah kita sendiri. Yang kedua, masalah yang bukan ulah kita sendiri, masalah yang datang begitu aja tanpa campur tangan dari kita secara langsung. Biasanya orang-orang yang masalahnya diakibatkan oleh ulahnya sendiri lebih memiliki penyelesaian yang mudah. Mudah karena jelas di mana akar masalahnya dan tahu apa yang harus diubah atau dilakukan setelahnya. Misal, orang yang hamil di luar nikah tanpa dasar paksaan melakukan suatu hubungan terlarang karena suka sama suka. Apakah ini masalah yang datang begitu aja tanpa campur tangan darinya? Atau ini masalah yang mulanya dia buat sendiri? Jelas, itu masalah yang awalnya dia buat sendiri. Akar masalahnya jelas, siapa yang salah jelas. Dengan tahu akar masalah dan siapa aja yang terlibat di dalamnya, tentu bisa lebih terlihat apa yang harus dilakukan. Di sisi lain, orang yang hamil di luar nikah karena musibah seperti dilecehkan secara seksual, meskipun dia sudah menutup auratnya dengan benar, atau seseorang yang mengidap penyakit tertentu sejak lahir, maka ini berbeda. Ini masalah yang secara langsung terjadi atas campur tangan mereka di dalamnya. Akar masalah tidak bisa dilacak begitu aja. Siapa orang yang terlibat mungkin tidak pernah benar-benar ada. Maka dari itu penyelesaiannya akan lebih kompleks. Ketika orang yang memiliki masalah karena campur tangannya sendiri menyadari kesalahannya, jalan keluar bisa lebih mudah ditemukan. Kalau nggak merasa salah, ini berarti agak hopeless untuk terselesaikan. Kenapa? Karena tahu kesalahan adalah ilmu, tahu kesalahan adalah the beginning of a good chance. Semua profesi yang sifatnya membetulkan akan memerlukan keahlian ini, keahlian menemukan kesalahan, lalu membetulkannya. Contoh, dokter, psikolog, mekanik, atau apapun. Mereka akan memulai dengan diagnosa, mencari tahu di mana kesalahan yang ada, baru kemudian bisa menentukan langkah selanjutnya. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mendiagnosa kesalahan. Dan percayalah, ini nggak selalu mudah. Apalagi mencari kesalahan pada diri sendiri dan mengakuinya. Itu sangat nggak mudah. Dalam psikologi, kita menyebut ada denial, penyangkalan. Ketika dihadapkan pada kesalahan, kita lebih memilih untuk menyangkal. That's our first defense mechanism. Kita lebih memilih untuk mengabaikan adanya kesalahan. Lebih memilih untuk mengelabui diri bahwa kita baik-baik aja, padahal enggak. Itu karena menyangkal dan mengira kita baik-baik aja adalah jalan yang paling mudah daripada harus menghadapi masalah atau kesalahan. Lebih baik enggak mengakuinya di awal agar tidak perlu repot-repot menghadapinya. Akhirnya, banyak dari kita yang mengatasi masalah dengan cara yang salah. Ketika sedih karena ada masalah di rumah, kita memilih keluar mencari pelarian. Ketika bosan oleh jenuhnya hidup, kita memilih untuk mencari pelarian lagi. Ketika kesal karena ada sesuatu yang salah, lagi-lagi kita memilih yang mudah, mencari pelarian. Pelarian tersebut berbeda-beda. Ada yang sekadar jalan-jalan, hingga yang parah adalah merusak diri agar lupa permasalahan sejenak. Iya, sejenak aja. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah hanya dengan keluar nongkrong bareng teman-teman sampai larut. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan drug or alcohol. Malah sebenarnya escape mechanism kayak gitu hanya akan menciptakan masalah-masalah baru. Cara-cara seperti itu nggak mungkin menyelesaikan masalah karena
itu hanya distraksi sementara. Setelah itu semua selesai dan kita pulang ke rumah sendirian di sebuah ruangan, kembali sedih, kembali bosan, kembali kesal, dan kembali stres karena harus dihadapkan dengan masalah itu lagi. Pada akhirnya kembali lagi kita mencari kenyamanan di tempat lain karena hidup kita nggak nyaman. Kita mengira distraksi semacam itu adalah sebuah solusi. Lalu kalau memang itu sebuah solusi, kenapa kita masih mendengar berita tentang orang-orang kaya dan terkenal yang meninggal karena bunuh diri? Capek nggak sih cari-cari pelarian terus? Kita mau lepas dari permasalahan dunia dengan mencari pelarian, tetapi pelarian yang kita datangi adalah yang bersifat duniawi, yang temporer. Jadi mungkin ini saatnya mengakui bahwa bukan itu jalan keluarnya, bahwa selama ini kita salah. Handling the problem. Sebenarnya kita semua butuh stres. Butuh sebuah tekanan yang memaksa kita untuk maju. Dalam psikologi, stres terbagi dua. Pertama, eustress. Ini adalah stres yang bersifat baik. Kita butuhkan dan membuat kita lebih tangguh. Misal, stres yang kita rasakan sebelum presentasi tugas di depan kelas, sehingga membuat kita mau nggak mau harus terus berlatih. Memaksa diri kita berkembang lebih baik. Kedua, distress. Ini adalah stres yang sifatnya buruk, yang menyebabkan kita nggak berdaya. Misal, stres yang kita dapat dari tindakan abusif dari orang tua atau pasangan. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah masalah atau tekanan yang memicu stres, tubuh kita akan bereaksi dengan mengeluarkan hormon stres, yang biasanya disebut kortisol. Semua bermula dari sebuah sistem respon yang disebut hypothalamic pituitary adrenaline axis. Itu adalah sistem respon stres tubuh dan otak kita yang memicu respon kita selanjutnya. Fight, lawan, atau flight, lari. Misal, kita bertemu seekor macan di hutan. Secara langsung hipotalamus kita mengirim sinyal ke pituitary, yang kemudian mengirim sinyal ke kelenjar adrenal yang memicu produksi hormon adrenalin dan kortisol, sehingga jantung kita berdetak lebih cepat, pupil mata melebar, saluran nafas lebih terbuka, dan otot-otot siap, entah untuk melawan si macan atau lari darinya. Reaksi tersebut sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Tetapi masalahnya, bagaimana kalau kita harus menghadapi si macan setiap hari? Oke, macan itu cuma analogi. Mungkin kecil kemungkinan kita bertemu macan setiap hari. Ini inti dari analogi tersebut adalah reaksi kita. Reaksi kita saat dihadapkan dengan masalah yang terus-menerus sehingga sistem di atas harus teraktivasi setiap hari lagi dan lagi. Hal tersebut bisa menjadi sesuatu yang mulanya bersifat penyelamat diri menjadi merusak diri. Maksudnya apabila kita selalu tertekan dan terluka hampir setiap waktu oleh masalah, maka itu akan mempengaruhi cara kerja tubuh kita. Nggak hanya menyerang kesehatan mental, tapi juga kesehatan fisik. Karena tubuh kita memproduksi hormon kortisol secara terus-menerus. Jika tubuh memproduksi hormon kortisol secara terus-menerus, itu akan memberi dampak negatif pada produksi sistem imun tubuh kita. Belum lagi level serotonin yang akan menurun, hilangnya nafsu makan, akibat fisik lainnya yang membuat kita jadi rentan terkena penyakit. Kita butuh suatu mekanisme pertahanan yang bisa mengubah reaksi kita terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Dengan begitu, setiap si macan, maksudnya adalah masalah yang kita punya, datang, kita bisa lebih berdamai dengannya. Kita butuh menjadi lebih tangguh. Bayangkan kalau kita bisa percaya bahwa semua masalah yang kita dapat ada makna di baliknya, meskipun kita nggak pernah mampu melihat apa baiknya saat itu juga. Bayangkan kalau ada reward besar setelah berhasil menghadapi masalah tersebut dengan baik. Bayangkan kalau kita punya tools agar kita terus menghidupkan harapan, agar bisa terus memotivasi diri untuk maju, agar bisa menerima yang terjadi dalam hidup kita. Bayangkan kalau kita bisa benar-benar memahami bahwa masalah yang kita dapat adalah sebuah penghapusan dosa. Bahkan kita bisa benar-benar menanamkan konsep bahwa masalah, musibah, atau kepayahan yang kita dapat adalah hasil dari dosa-dosa kita yang telah lalu.
sehingga kita masih bisa berkontemplasi dan bergumam, oh iya, mungkin karena dosa yang itu, sehingga membuat kita lebih bisa menerima apa yang terjadi dan kemudian semangat untuk memperbaiki diri. Kadang masalah besarlah yang membuat kita tersadar bahwa kita benar-benar terpojok. Gak ada lagi jalan lain, gak ada lagi yang bisa membantu kita, dan our only option adalah kembali kepada Allah. Ketika kita benar-benar bisa tulus memohon kepada Allah, mengakui ketidakberdayaan kita, itu merupakan perasaan yang luar biasa. Ada kelegaan tersendiri, ada ketenangan di sana. Mungkin masalah yang kita dapat adalah sebuah tanda agar jangan mengandalkan diri sendiri, karena kita punya Allah, tanda-tanda untuk berhenti sok tahu, tanda untuk berhenti terlalu mengurusi dunia, tanda untuk benar-benar menyerah dan melaksanakan apa-apa perintahnya tanpa paksaan. Karena pada hakikatnya kita yang butuh, kita yang ingin dekat, dan juga tanda untuk memilih bertakwa kepadanya, karena itulah sebenar-benarnya kewajiban kita dan solusi yang senyata-nyatanya. Dalam surat At-Tolak 2-3, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Our belief system cover almost everything. That's why it matters. Dan begitu cara pandang kita terhadap masalah hidup akan berubah. Kita bisa lebih siap, lebih menerima, lebih tangguh dalam menghadapinya. Memang gak mudah mengubah dan mengikatnya. Memang gak mudah mengubah dan meningkatkan kepercayaan kita begitu aja. Butuh effort lebih untuk mengubah mindset kita, cara kita berpikir terhadap apa-apa yang menimpa kita. But maybe it can start from this. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah 155-157. Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus-menerus, rasa capek, kekhawatiran pada pikiran, sedih karena sesuatu yang hilang, kerusakan hati, atau sesuatu yang menyakiti sampai pun duri yang menusuknya, melainkan akan dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin kita bermula dengan mengimani ayat dan hadis di atas, serta berbagai isi ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih lainnya dengan pemahaman yang benar. Mungkin bisa bermula dengan benar-benar mempelajari agama kita, mempelajari dari para ahli ilmu yang berpegang teguh pada sunnah, yang memahami hakikat agama yang benar sebagaimana pemahaman para sahabat yang bertemu langsung serta mengimani Nabi Muhammad SAW sampai akhir hayat mereka, dan menyaksikan langsung turunnya petunjuk dan perintah-perintah agama lewat Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin dari situ kita bisa benar-benar paham makna hidup, alasan eksistensi kita di dunia ini. Sekali lagi, everything happens for a reason. Bahkan masalah yang kita punya, it has its reason. Entah itu untuk membuat kita lebih kuat, atau ada hikmah yang lebih dari itu yang sampai hari ini kita nggak tahu. Masalah yang menimpa juga bisa membentuk kita menjadi orang yang tangguh, yang nggak mudah menyerah. Dan ingat, bagaimanapun sebuah masalah hidup menghampiri kita tetap punya pilihan untuk bereaksi dari masalah tersebut, dan kita bisa lari, melawan, marah, tidak menerima masalah besar yang menimpa kita, atau kita bisa mencoba berdamai, menerima dengan
mengharap akan ada balasan baik kelak di akhirat. And I guess we both know which one is the right choice.